Aku bisa bercakap begini, bisa kemana-mana. Karena apa? Allah sedang menutup aib sama aku. Kalau aibku sudah dibukakan Allah sedikit saja, bersehat semua. Kalau kita mau punya aib dijaga sama Allah, jaga aib saudara kita. Jangan suka hidup ini kita mengumbar aib saudara kita, saling jelek-menjelekkan satu sama lain. Ini tuh korban-korban pelecehan. Jangan hidup ini bak pepatah, semut di seberang lautan nampak tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Salah orang tahu tapi salah sendiri, nggak pernah sadar. Rakyat mulai itu nggak usah betul-betul. Kalau awak sibuk dengan aib orang tapi nggak open sama aib sendiri, bukan manusia namanya. Maka syukur itu supaya nikmat tidak membuat sombong, puji Allah, dan jangan lupa mohon ampun atas kenikmatan yang dititipkan. Supaya apa? Hidup tidak jadi celaka karena kesombongan yang menghampiri diri kita. Ini hablum minallah, Pak. Yang kedua, dalam silaturahim ini ada hablum minannas. Hablum minallah sama hablum minannas ini tidak bisa dipisahkan. Dia seiring sejalan, sejajar, seirama, tidak bisa dipisahkan, Pak. Kalau hablum minannasnya baik, hablum minallahnya nggak elok, nggak bisa. Nggak nyambung. Hablum minallahnya elok, hablum minannasnya nggak bagus, nggak bisa juga. Makanya kita dikumpulkan hari ini apa? Satu, hablum minallah biar bagus, hablum minannas makin bagus. Karena hablum minallah dengan hablum minannas ini Bapak Ibu sama sekeping uang mata logam. Sama dia. Uang logam itu sisinya saling berbeda, Pak. Tapi dengan perbedaan itu melahirkan nilai yang luar biasa. Kita kan beda semua ini, Pak. Ada kita yang sama ini. Ada muka kita yang sama semua. Saya sama Bang Aan ini, Bang Anas, sama nggak wajah kami? Beda. Kalau sama, akulah yang rugi. Nggak bisa, Mas. Tapi lewat perbedaan itu Allah ingin kita ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dengan perbedaan itu Allah mau kita saling kenal mengenal. Karena perbedaan itu indah, Bapak Ibu. Kalau kita semua sama wajah, tak ada yang kita istimewa. Nggak ada yang istimewa. Maka dengan perbedaan itu harusnya kita saling menghargai. Inilah yang dikatakan hablum minannas. Jangan karena perbedaan itu, maaf, rusak ukhuwah di antara kita. Kita sebut. Bro. Sama tetangga beda pendapat biasa. Tapi jangan gara-gara beda pendapat, maaf, kita berantem, gaul. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Maaf, gini Bu. Tetangga itu keluarga terdekat kita. Betul ya? Tetangga itu keluarga terdekat kita. Jadi kalau kita beda pendapat dengan tetangga, jangan pula awak nggak elok, nggak bagus sama tetangga itu. Tetangga itulah keluarga terdekat awak. Susah senangnya kita yang tahu ke. Betul apa ya, Bu? Maka kalau kita jadi orang kaya, tetangga ikut kaya. Kalau awak jadi orang kaya, yang ikut senang siapa? Kalau awak kaya, yang iri siapa? Biasa itu. Awak susah, yang nolong. Awak susah, yang ejek. Itulah tetangga itu, Pak. Tapi jangan karena awak beda pendapat sama dia, awak gak enakan sama dia. Tetangga itulah yang ngerti susah senangnya kita. Awak dapat kemalangan, ada yang meninggal di rumah kita, pernah nggak kita ngasih undangan supaya orang itu datang? Ada kemalangan di rumah kita, Pak, ada yang meninggal, tanpa dikasih tahu tetangga itu datang sendiri sama kita. Pernah nggak ibu mau untuk orang meninggal undang-undang? Nggak pernah. Tengok laki sakit, bini buat undangan. Kak datang ya Kak, di acara meninggalnya suamiku. Lu kapan suamimu meninggal? Seminggu lagi Kak. Ada nggak? Bisa jadi angkat. Maka elok kita, hablum minallah kita bagus, tapi kalau hablum minannas di antara kita nggak bagus, ini yang merusak silaturahim. Maka makna halal bil halal itu apa? Kata para ulama, makna halal bil halal itu Pak Kapolsek. Dengar dulu Pak. Makna halal bil halal itu artinya mengurai benang yang sudah kusut.
Benang tuh kalau kusut kan tak sedap dia Pak. Tapi kalau benang itu sudah diurai, kan bisa dipakai untuk menjahit. Inilah yang disuruh Allah kita. Untuk apa Ustaz? Saling maaf memaafkan ketika ada orang yang punya salah sama kita, atau ketika kita salah sama orang. Mengurai benang yang kusut supaya apa? Hilang ketidakenaan dalam bermasyarakat. Kalau masyarakat nggak akur dengan pemerintah, pemerintah nggak akur dengan masyarakat, masyarakat nggak akur sama masyarakat, macam mana pembangunan mau berjalan dengan baik? Macam mana kerjasama dan sama-sama bekerja mau terjadi dengan apik? Kan begitu. Maka kuncinya ada di silaturahim dengan saling maaf, memaafkan di antara kita. Ini makanya dibuat halal bihalal ini. Nggak ada kita di sini nggak punya salah, Pak. Kita semua punya salah. Makanya Allah suruh kita minta maaf sama sesama dan banyak mohon ampun kepadanya. Semua kita punya salah. Kita semua punya dosa, titik. Pak Kadis, Pak, ada nggak dosa Bapak, Pak? Yang banyak dosa. Pak Kapolsek, ada dosa Bapak? Selemak di mana-mana, pun. Pak Dewan, ada dosa Bapak, Pak? Bertumpuk dosa. Pak Camat jangan diam-diam aja, Pak Camat itu banyak juga, Pak. Semua kita ini punya dosa. Ustaz Ucai, ada nggak dosanya? Nggak, kalau memang nggak surat Selamat terus terang aja. Ini Ustaz Ucai yang bercakapnya ada dosa banyak, bukan ada, banyak. Aku bisa bercakap begini, bisa kemana-mana. Karena apa? Allah sedang menutup aib samaku. Kalau aibku sudah dibukakan Allah sedikit saja, berserak semua. Nah, kalau kita mau punya aib dijaga sama Allah, jaga aib saudara kita. Jangan suka hidup ini kita mengumbar aib saudara kita, saling jelek-menjelekkan satu sama lain. Itu korban-korban pelecehan semua. Jangan hidup ini bak pepatah, semut di seberang lautan nampak tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Salah orang tahu tapi salah sendiri nggak pernah sadar. Rakyat mulai itu nggak usah betul-betul sibuk dengan aib orang tapi nggak open sama aib sendiri. Bukan manusia namanya. Nggak boleh kita saling menilai satu sama lain. Manusia ini tugasnya bukan menilai kok, Pak Kapolsek. Jangan suka hidup ini menilai orang, Pak. Pak Camat, kau suka menilai orang. Adil, jangan suka menilai orang. Biasa aja kita. Tugas kita bukan saling menilai, Pak. Menilai itu biar tugas Allah. Yang dinilai sama Allah sekarang bukan apa? Bukan status sosial kita, bukan siapa kita hari ini, tapi yang dinilai oleh Allah hari ini adalah bagaimana tingkat ketakwaan kita kepadanya. Selesai. Betul? Ini yang dipandang oleh Allah. Allah nggak pandang siapa Ucai, Allah nggak pandang siapa Pak Kadis, Allah nggak pandang siapa Pak Danram, Allah nggak pandang siapa Ketua LAM, Allah nggak pandang siapa anggota DPR, Allah nggak pandang siapa Pak Kapolsek, Allah nggak pandang siapa Pak Camat. Dengar mah? Memang betul Bapak. Yang ngomong bukan saya Pak. Yang ngomong siapa Ustaz? Yang ngomong Nabi. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tak pernah menengok siapa kau, bagaimana bentuk tubuhmu, bagaimana elok rupamu. Allah tak pernah menandang penampilanmu. Artinya apa? Allah nggak mandang status sosial kita. Asal sampai pada waktunya game over, gak ada cerita. Ini Allah yang ngancam. Allah nggak pandang siapa kita kok. Allah nggak pandang ganteng jeleknya kita. Allah nggak pandang tampan jeleknya kita Pak Bu. Allah nggak pandang cantik jeleknya kamu. Jelas? Maka yang perlu dicantiki itu bukan perkara fisik. Kalau orang hanya sibuk mempercantik dirinya, lupa mempercantik hatinya, ini nanti timbulnya orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia, tapi lupa sama akhirat. Yang dipercantik itu bukan fisik. Kalau kenapa begitu? Karena bukan perkara fisik orang ini masuk surga. Tahu kok dulu. Kalau perkara ganteng, perkara cantik, perkara yang lain oh, baru masuk ke surga. Ini Pak Camat ya. Kalau perkara ganteng sama cantik, orang baru masuk surga, pastikan orang Sungai Beduk nih, pada masuk surga. Tahu kok dulu. Kenapa Ustaz bercakap macam begitu? Tak ada yang cantik, tak ada yang ganteng, biasa aja standar. Betul Bu, apalagi nenek aneh nggak masuk daftar nih. Berat-berat nenek ya bener Bang. Kalau perkara gantengnya, perkara cantiknya baru dimasukkan ke surga. Demi Allah kita nggak ada yang masuk surga.
Jadi siapa yang di surga? Artis lah Pak. Karena yang ganteng, yang cantik itu cuman Shahrukan, Amir Khan, Aldebaran, Cai. Oh nggak senang kali gue dari itu. Biar-biar kan makin menjadi dulu ya. Maka bukan perkara fisik Allah memasukkan hambanya ke surga. Enggak. Kalau perkara fisik nggak masuk surga, kita bakal polsek. Berat Pak, berat. Walaupun pokirmu banyak Pak Dewan, berat. Tahu kan? Dan kalau masuk surga karena fisik, karena penampilan, demi Allah, Bilal bin Rabah itu nggak akan masuk surga. Dan tahu itu. Tapi kan Allah nggak pandang itu. Allah nggak pandang fisik. Kalau masuk surga karena rupa, Bilal bin Rabah itu nggak masuk surga. Wah Allah. Kalau tengok kita biografinya Bilal bin Rabah, nggak ganteng Pak. Hitam, gemuk, pendek. Itu Pak kamar kamu dengar. Tapi Allah adil. Bukan itu yang dipandang Allah. Buktinya apa? Masih hidup Bilal bin Rabah, sendalnya sudah terdengar sampai ke surga Pak. Terompanya, sendalnya, selopnya sudah terdengar sampai ke surga. Kita, aku udah yakin sendal kita udah ada di surga. Apa porsi lagi? Udah ada sendal di surga. Ada Ramin, sepatu bapak udah ada di surga. Yakin lagi. Pak Kadis, udah ada sendal bapak di surga Pak? Yang gaya duduknya tak yakin lagi. Baru ceramah setengah jam, tak ada berapa kali ganti gaya duduk. Itu kalau masuk surga. Belum tentu ada sendal kita di surga. Ustadz Ucai tuh sendal yang dibawa ceramah kemana-mana udah ada di surga rupanya. Ya kau kosong tahu kali kan? Udah ada kau tengok rupanya. Sekali orang ini, apa sih udah kau tengok rupanya itu dia. Belum tentu ada. Tapi Allah tidak pandang rupanya, karena rupa itu tidak jadi jaminan orang masuk ke surga. Maka yang dipercantik bukan perkara fisik. Udah nikmati aja begini aja. Jangan awak heboh-heboh merubah diri, mempercantik diri. Jadi kan nggak boleh cantik. Yang bilang kau nggak boleh cantik siapa? Ada rupanya aku bilang nggak boleh cantik. Silakan kau cantik, tapi niatkan cantikmu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Gini loh, suami orang pun judulnya suamimu. Hanya istri sekarang, banyak perempuan sekarang cantiknya bukan untuk suaminya sendiri, tapi untuk suami orang. Kau diam kau, betul nggak Pak? Kau bilang. Banyak perempuan sekarang cantiknya bukan untuk lakinya sendiri, tapi untuk laki orang. Ustaz kenapa tak? Aku korban tuh kau. Kau jangan berpikir tentang biniku yang aneh-aneh ya. Aku pernah jadi korban Pak. Waktu itu aku pulang ceramah tengah malam. Aku bawa mobilku. Aku biasa kalau selesai ceramah tuh, aku ganti batikku, aku pakai kaos, aku buka peciku, aku istirahat di belakang. Malam tuh entah kenapa, aku capek betul rasanya. Istirahat aku di belakang. Jalanlah mobil tuh nak balik ke rumah. Di tengah jalan, tuh mobil berhenti. Waktu mobil tuh berhenti kan, aku tanya sama supir, kenapa berhenti? Maaf Kiai, kenapa? Tuh di depan ada yang nyetop. Siapa yang nyetop? Perempuan. Kau diam dulu, aku bilang. Perempuan, iya. Aku bangkit, Pak. Aku tengok. Pertama aku tengok itu tidak lain pandanganku fokus sama kaki. Kenapa kaki? Ya aku tengok jejak atau ngambang kan gitu. Kalau ngambang kuntilanak, udah saja. Aku tengok kakinya jejak. Berarti asli. Perempuan. Tapi aku belum yakin, tetap ku tengok kakinya. Karena takut itu makhluk astral. Tahu makhluk astral tuh? Makhluk astral tuh tengok alis bercelak, tengok pipi berbedak, tengok bibir berbincu, tengok kaki berbulu. Bencong. Kalau ini tugas saja lah kan, bersih. Tahu-tahu jalan perempuan ini diketuknya kaca jendela mobil.
Buka lah. Tanya, kenapa kau stop kami? Cuma lah belum ada panggilan jam segini. Belum, naiklah sasakku. Kau sasak emosi. Naiklah emosiku. Ku ambil peciku. Ku bilang, kau nggak tahu aku ustaz. Dijawabnya, ustaz pun nggak apa-apa ngambil berkah pun jadi. Inilah ciri perempuan-perempuan yang berdandan bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk orang lain, dan itu haram. Maka aku nggak melarang, agama nggak melarang kau cantik, tapi untuk suamimu. Jelas. Ustaz aku nak warnakan rambut, silahkan warnakan rambut. Nak warna apa ganti kau lah. Muka hitam, rambut merah, macam tupai pun. Tapi untuk suami boleh mewarnakan rambut, silakan kau warnakan rambut, tapi yang tak boleh itu menghitamkan rambut. Haram menghitamkan rambut. Jelas bu? Maka hari ini hidup jangan sibuk mempercantik diri, karena itu tidak jadi tolak ukur untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wa amwalikum, kata Nabi. Dan Allah tidak pandang kok berapa banyak harta kita. Kalau orang masuk surga karena banyaknya harta, maaf, yang di surga cuma pejabat sama konglomerat. Enak tadi kan? Tadi kan yang pemainnya semua kan gitu. Gitu lah kira-kira. Ustaz kok tahu? Bulan sama bulannya kita ini bos. Benar bang. Maka hari ini kita tidak, kalau banyak harta, tapi harta itu tidak pernah kita belanjakan di jalan Allah, sia-sia. Tak jadi tolak ukur. Kalau masuk surga karena banyak harta, berarti yang di surga cuma orang kaya. Kasihanlah yang jualan es, kasihan yang jualan sosis, kasihan yang jualan-jualan pinggir pasar itu. Kenapa mereka nggak kaya? Berarti Allah nggak adil. Maka Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat apa? Dan Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis. Allah. Makanya bagus kau diam aja kau. Yang beraja macam petir. Yang dipandang Allah itu apa Ustaz? Hati dan perbuatan kita. Bagaimana kita mau menjalin silaturahim? Macam mana kita antara pemerintah dengan masyarakat mau bersinergi dalam membangun pembangunan kota Batam, khususnya kecamatan Sungai Beduk yang lebih baik? Hati di antara kita masih kotor satu sama lain, Pak. Caranya gimana? Jangan saling memaafkan di antara kita. Memaafkan, maka habis nanti salam-salam sama kita. Minta maaf, ya Bu ya? Ya Bu ya? Minta maaf itu setahun bukan sekali, tapi setiap hari awak minta maaf. Nak mau tidur pula sama laki awak minta maaf. Ibu semalam lebaran minta maaf nggak sama suami? Minta maaf nggak? Nangis nggak? Minta maaf itu bukan waktu lebaran aja Bu, setiap hari. Minta maaf orang ini semalam Pak? Pak? Pak, minta maaf Pak? Mana yang bisa dipercaya ini? Bu, gini Bu ya, ini aku sampaikan supaya nggak diulang lagi tahun-tahun yang akan datang. Gini Bu, dengar dulu. Kalau ibu minta maaf sama kami para suami, kami senang nggak Pak? Tapi tolong Bu, kalau minta maaf itu tolong dipisahkan. Maksud Ustaz dipisahkan itu apa Ustaz? Gini, kalau mau nangis, nangis dulu, baru minta maaf. Jangan kau minta maaf tapi sambil nangis. Ini aku mewakili bapak-bapak. Kenapa? Kalau orang diminta maaf sambil nangis, nggak jelas apa yang dibilangnya kan Pak? Betul nggak Pak? Nggak jelas apa yang dibilangnya. Bang, lebaran ini Pak. Agak sama aku dulu. Kami bingung harus ngomong apa lagi. Dan hebatnya kami suami ini, kami nggak mau ribet. Yang keluar dari mulut kita cuma dua. Udahlah, udah ikhlas aku, udahlah. Udahlah, udah ikhlas aku, udah kan gitu kan Pak. Kami nggak mau ribet Bu. Maka minta maaf itu kalau mau nangis, nangiskan dulu, jangan nangis sambil minta maaf, kan yang bingung. Oh Bang, agak sana. Awak udahlah, ikhlas aku, udah ikhlas aku. Betul ya Bang, iya. Betul ya Bang, iya. Habis minta maaf lagi itu nak ke kamar, nak ambil uang yang ada di kantong baju. Begitu ada diambil di kantong baju, rupanya tak ada lagi Pak, hilang Bang.
Ditanya sama bini itu, kemana uang yang dalam kantong? Tapi kata abang tadi udahlah ikhlas, udahlah ikhlas. Itu mana yang maksud abang? Rupanya di balik air matanya itu ada strategi yang sangat busuk, dan itu menjebak serta menjerumuskan kita para suami. Makanya banyak kali dosamu. Nabi nanti lebih banyak di neraka tuh betina daripada jantan. Dia tahu. Waktu pas lebaran nanti, tiap hari nanti mulai malam minta Pak, mau tidur bang, abang dengar ceramah Ustaz Ucai tadi bang, dengarlah, cocok yang dibilang dia kan bang, iyalah. Kalau nggak gitu nggak sadar kan, banyak kali salah kau sama aku sebenarnya, cuma otak kau itu nggak main, keras kan otak kau, nggak pernah rasa salah aku gitu. Syukur Ustaz Ucai bercakap gitu, dengar telinga kau tadi, udahlah bang, kami nanti kamu minta maaf aku ya bang, banyak salahku sama abang bang, memang banyaklah salah kau tau bang. Nah, malam kau tidur kau belakangin aku. Dan tadi malam hujan tapi kau belakangin aku. Gimana perasaan kau? Tahan-tahan karena itu menjadi jadi kau. Udahlah bang, tak maaf lah tuh bang. Ya udah aku maafkan. Ah, ulang lagi ya dia. Oh bang apa? Aku mau jujur bang, apa? 10 juta sebulan yang kau kasih itu sebenarnya cukup bang. Jadi kenapa kurang? Yang dia langsung gamis aku bang. Aku ikut pengajian wajib ambil gamis. Kalau ngomong sama abang nggak dikasih, ambil gantian. Aku bayar yang surannya tiap bulan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah kau jangan kau sesali lagi. Aku maafkan itu. Aku pun minta maaf juga ini. Tak maaf apa bang? Aku mau jujur sama kamu. Mau jujur apa kau bang? Gajiku sebulan bukan 10 juta. Jadi 15. Jadi kemarin 5 juta lagi. Ah, dia janda di Sungai Beduk. Wah, ada itu berantang lagi dulu. Nggak ada otak kau tidak ada berantang. Pecah ini semua dalam rumah. Maka hari ini maaf memaafkan, bukan hanya kepada sesama, tapi di dalam rumah tangga kepada pasangan pun harus rajin awak minta maaf. Kadang satu hari itu tak sadar awak sakiti hati pasangan kita. Capek kita bekerja pak, nggak sadar kadang-kadang keras suara kita sama istri. Betul? Capek awak mengurus rumah, kadang-kadang suami pulang kerja minta ambilkan minum, nggak ikhlas awak bantingkan gelas. Sadar kita pun. Sama dengan kita, Ustaz, kenapa? Kita sudah Islam, kita sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Tapi kenapa setiap sholat kita selalu membaca syahadat, Ustaz? Padahal kita sudah Islam. Itu tadi bisa jadi dalam sehari kita hidup itu ada yang membuat syahadat kita batal. Bisa jadi kita syirik kepada Allah. Makanya untuk memperbaharui keimanan dan keislaman kita, setiap sholat kita pasti melakukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Maka sama dengan minta maaf ulangi, kita kadang nggak sadar kalau diri kita ini menyakiti orang lain, saudaraku. Ya bu ya, amalkan. Kalau rumah tangga sudah elok, insya Allah akan melahirkan masyarakat yang elok. Rumah tangga elok, masyarakat elok, maka akan ada kerjasama dan sama-sama bekerja yang apik. Akan hilang keegoisan di antara kita. Hati bersih dengan saling maaf memaafkan di antara kita. Kalau sudah begini, insya Allah percepatan pembangunan di kota Batam ini, khususnya kecamatan Seibeduk ini, insya Allah akan lebih baik lagi ke depan. Amin. 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 Nah, itu aja yang aku sampaikan 1 jam. Udah ya bu? Udah maghrib. Ya. Pertama, perbanyak rasa syukur supaya hidup tak sombong dengan memperbanyak syukur alhamdulillah dan memperbanyak istighfar. Supaya dibalik kenikmatan itu tidak ada kesombongan dalam diri kita. Ini pun bentuk hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hablum minanas di antara kita dan saling maaf memaafkan di antara kita. Ketika saling maaf memaafkan, silaturahim akan terjaga, ukhuwah akan terpelihara, sinergisitas akan senantiasa tercipta dengan baik. Insya Allah pembangunan ke depan pun akan jauh lebih baik. Amin. Amin. Hanya barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Sehat-sehat buat kita semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ila liqa ma'as salamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.